Ya, baik, kembali dari Bali Nusa Dua Convention Center. Mas Hanta, tadi Anda katakan sudah punya hasil analisisnya, kira-kira bagaimana peta kekuatan dari hasil survei, mungkin hitung-hitungan dari poll tracking? Ya, dari 8 kandidat ini, dengan konstruksi aturan main di Golkar, persaran 30% itu kan otomatis mengerucut. Mengerucut menjadi 2, 3, atau 1. Nah, siapa yang 3, siapa 2, siapa 1, itu kan yang penting kan. Kalau dua kemungkinan terpecah, 2 poros terbentuk, maka ada 2 figur menurut saya yang kebetulan nomor urutnya 1 dan 2 itu yang paling berpeluang. Yang pertama adalah Ade Komarudin, kan nomor urut 1, saya harus sebut nomor 1. Kemudian yang kedua adalah Setia Novanto. Nah, kalau ada 3, kemungkinan misalnya tidak terakumulasi kekuatan dukungan itu kedua ini, masih memungkinkan ada poros yang ketiga atau poros tengah ataupun namanya, sangat mungkin bisa Erlangga Hartarto atau nama lainnya. Nah, atau bisa, misalnya karena persyarat 30%, satu sudah terlalu banyak dukungan mengerucut kepada satu orang, misalnya 60%, sehingga sisanya keduanya itu tidak bisa maju lagi, maka hanya akan ada satu. Itu akan tergantung mekanisme di Golkar. Nah, yang paling penting mengapa 2 ini kuat? Kedua-duanya ini kalau kita lihat dari konstelasinya, saya tidak bicara kalau soal di Golkar, pasti ada 3 paling tidak faktor yang sangat menentukan. Kekuatan kapital, kekuatan uang itu menentukan. Uang itu tidak hanya dilihat bahwa kemampuan dia tanda petik menghimpun suara, tapi juga dilihat oleh pemilik suara adalah kemampuan dia menghimpun dana untuk membesarkan Golkar. Paling tidak itu. Jangan-jangan dilihat dari kantongnya kemarin yang sudah dirilis itu. Ya, dari 2 itu, maka kalau itu kan sudah terlihat jelas, Mas Hanta. Bisa terlihat jelas. Dan keduanya, pertama kalau Pak Setia Novanto jelas nomor 1 dalam konteks itu. Kemudian Pak Akom juga dibantu oleh tim-timnya. Orang-orang mendukungnya secara terbuka, misalnya ada Tommy dan sebagainya juga tidak kalah kuat ya menurut saya. Faktor yang kedua adalah aktor. Saya tidak melulu pemerintah, aktor-aktor penting yang strategis di pemerintahan. Misalnya Pak Luhut, Menko Polhukam, itu secara tersirat mengatakan suka kepada Setia Novanto, itu dukungannya cukup jelas. Kemudian Pak Yusuf Kalla sebagai Wapres, itu kecenderungannya ke Ade Komarudin. 2 faktor ini membuat 2 figur calon ketua umum menjadi kuat menurut saya. Ditambah kita harus mengatakan timnya juga itu melakukan strategi gerilya ke menghimpun pendekatan ke DPD juga membuat itu kuat. Nah, seperti apa konstelasinya? Juga posisi ketua DPR itu penting. Posisi Pak Setnov sebagai mantan ketua DPR, sekarang ketua fraksi. Itu variabel itu mengantarkan 2 kandidat ini menurut saya menjadi kandidat yang diperhitungkan. Karena paling tidak artinya memang 2 besar itu sudah sangat mungkin. Kemudian nanti ada poros tengah yang kabarnya lagi sedang berkonsolidasi ini. Lalu kemana kan poros yang lain? Nah, itu bergantung. Mereka akan punya analisis kekuatan tanda petik pragmatis tapi realistis. Siapa yang akan kuat? Siapa yang akan kuat dan siapa yang bisa menggrab itu? Mas Misbakun membaca ada kekuatan di poros ketiganya atau poros tengah ini bagaimana? Ingin melanjutkan diskusi kita awal. Jadi proses yang terjadi di Golkar saat ini akan mencapai titik krusialnya nanti besok. Bagaimana nanti jangan sampai terjadi anti klimaks proses demokrasi internal ini. Bagaimana proses tata tertib pemilihan ini menjadi proses tata tertib yang demokratis, kemudian diputuskan secara bersama-sama dan tidak mencederai proses yang sudah awal berjalan ini. Lah, inilah yang harus kita kawal. Keinginan pemerintah menjalankan proses ini menjadi demokratif, rekonsiliatif, dan berkeadilan itu harus jalan. Ini yang harus kemudian dikawal bersama-sama. Mengenai poros tengah dan sebagainya, saat ini semuanya masih dalam proses yang sangat liquid. Liquid tapi kan artinya juga tidak bisa dianggap remeh semua karena juga sedang bisa dalam menjadi proses membicarakan. Bahan bakar untuk masing-masing saya calon. Saya juga bicara dengan Pak Ridwan Baing mengenai peluang-peluang, dengan Pak Erlangga, dengan Pak Mekeng dan semuanya, dengan Pak Ajis dan jadi sudah komunikasi sudah bicara. Baik. Tahan sebentar Mas Misbakun, Anda sudah komunikasi dengan Pak Mekeng dari tempat dari tim suksesnya Mas Erlangga. Bagaimana nanti dengan nomor urut 2? Sesaat lagi Pak Ridwan Baing dijawab usai jeda berikut ini. Ya, kembali di Prime Time News. Saya ingin kabar Ridwan Baing tadi, Mas Misbakun dari teman-teman tim sukses Ade Komarudin sudah membuka tadi bahkan komunikasi sudah dengan tim dari Erlangga Hartarto. Ini yang terkuat kalau sampai saat ini memang dinamikanya adalah Setia Novanto nih nomor 2. Tetapi apakah juga membuka kemungkinan komunikasi dengan yang lain-lain ini, poros tengah atau poros ketiga ini? Sudah atau belum, Pak? Jangan mengklaim bahwa yang terkuat dong. Tunggu dulu. Ini kan pandangan dia juga tidak bisa dihindari. Dia kan berpandangan gitu. Nggak bisa. Ya sama ada begini. parameternya. Iya. Minta itu direvisi dong.
Tapi saya sependapat dengan dia. Dia punya hak untuk mengatakan pendapatnya. Ini yang kita himpun dari pemilik-pemilik suara di sini. Ini hasil komunikasi. Tapi ini harus dibuktikan. Ini belum bisa dipastikan saat ini. Tetapi bagaimana? Yang saya maksud begini adalah ke-8 calon ini semua bersahabat. Kami pun tim-timnya bersahabat. Kami bukan orang jauh semuanya. Itu setuju. Kami dekat semua. Jadi namanya komunikasi juga jalan ya. Komunikasi pasti berjalan dengan sendirinya gitu. Mungkin kami antara tim, mungkin di antara mereka sama calon tanpa pengetahuan kami gitu. Jadi saya ingin katakan bahwa begini, ke-8 kami anggap orang handal ini, handal di Partai Golongan Karya. Bahwa kami berbeda-beda pilihan bukan berarti kami benci yang lainnya. Itu perlu dipahami itu, seperti itu. Yang kita harapkan adalah kondisi Golkar yang difahami rakyat Indonesia pada saat ini, ada yang sungguh Indonesia mengatakan bahwa kasihan golongan karya seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa ini mudah-mudahan menjadi pemicu baru bangkitnya bagi golongan karya di mata Indonesia. Nah itu kira-kira harapan kami saat ini. Kita berharap, saya tidak bermaksud mengkampanyekan Novanto di mata Indonesia bahwa, tapi kalau Novanto misalnya terpilih, kami yakin akan mampu membawa perubahan ini dan bisa meningkatkan kemampuan partisipasi golongan karya di mata nasional untuk kepentingan rakyat Indonesia. Apa artinya? Pengalaman kami dia dengan Jokowi selama 1,5 tahun. Begitu akrabnya perjalanan ini. Kami lihat banyak kepinjangan-kepinjangan dalam perjalanan APBN misalnya. Ada kepinjangan-kepinjangan. Tapi Pak Novanto mampu menyelesaikan itu. Pak Joko, perjalanan golongan karya ini cuma 3 tahun ke depan. Munaslup ini bukan 5 tahun, Pak. Cuma 3 tahun, sampai 2019. Nah, berarti kita berharap kepemimpinan Pak Novanto sebagai pimpinan partai, salah satu infrastruktur partai golongan karya di Indonesia ini, mampu berjalan bersama kepada Presiden Republik Indonesia kita, yaitu Pak Jokowi. Menyelesaikan pembangunan. Bahkan tidak mustahil kalau Jokowi betul-betul mampu membangun negara ini dengan baik. Golongan karya akan memihak secara terbuka untuk memberikan dukungan pada periode berikutnya. Ini kalau ini kan sebenarnya sudah ditentukan jauh-jauh hari soal dukungan ke pemerintah, Mas Hanta. Tetapi pertanyaannya berikutnya, apakah dengan dukungan yang sudah dikeluarkan sebenarnya sudah dideklarasikan jauh-jauh hari ini kemudian bisa berpengaruh, Mas, di sini karena sudah ada dukungan dari Golkar ke pemerintah, kemudian ada feedback juga dari pemerintah. Ini kan selentingan yang juga kita dengar. Tadi Mas Hanta juga sudah jelaskan ada dukungan dari Pak Luhut dan lain sebagainya. Seberapa besar nanti orang-orang yang ada di belakang kedua atau ketiga calon kuat ini bisa berpengaruh dalam 24 jam ke depan lah paling tidak. Seberapa besar juga tanda petik intervensi yang bisa dilakukan dari pihak eksternal dalam proses ini. Kalau misalnya itu hanya dukungan tersirat, kemudian tidak diikuti dengan berbagai macam implementasi yang treatment politik, itu akan berpengaruh. Maksud saya adalah, saya sering memetakan pemilik suara di Golkar itu punya karakter. Saya tetap menyisakan karena pilihannya, rekam jejak dan sebagainya. Oke lah itu. Yang kedua, ada juga karena pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum itu, dia akan memilih ketua umum A kalau secara hukum dia aman. Atau kalau ada ruang eksternal mengintervensi, harus memilih si A, sinyal dikirim, itu akan mempengaruhi pilihan suara juga. Yang bisa mengintervensi itu juga adalah yang tentu yang punya kekuasaan. Yang ketiga, itu juga karena faktor ekonomi politik. Faktor ekonomi politik, dan yang keempat adalah ekonomi politik transnasional. Dan keempat adalah posisi jabatan bisa ditawarkan. Mas Wahyu, dalam konstelasi misalnya dua ini, yang kuat kata kandidat dua ini, pertanyaan lalu kemana? Ada formula, menurut saya koalisi dipengaruhi juga formula posisi-posisi lain. Nanti akan perdebatan posisi ketua Dewan Pembina. One team beda dengan one bin. One bin yang mau dibangun oleh salah satu poros misalnya, menginginkan one bin hampir seperti Pak Harto di era Orde Baru. Posisinya kuat. Pasti siapa yang nanti berada di belakang one bin itu sendiri. Nah, itu akan menjadi perdebatan di ruang Munas ini. Kemudian kedua, dugaan saya akan ada one bin misalnya kalau Pak Ridwan Baim mungkin lebih arahnya ke Pak Abu Rizal Bakri sebagai ketua umum sekarang. Yang kedua, posisi ketua harian itu juga akan muncul dugaan saya. Orang-orang seperti Pak Nurdin Halid yang sekarang sebagai SC itu kan memegang, meskipun dalam perspektif politik dia harus netral, perspektif netralnya, tetapi dalam politik dia memegang kendali suara dan sebagainya. Dan yang ketiga posisi sekjen dan juga posisi-posisi lain yang strategis yang lain. Mas Misbakun membaca semua desas isu itu segala macam. Gini, Pak Ade dengan pengalaman yang ada sebagai ketua fraksi dan sekarang diberikan amanat oleh partai untuk menjadi ketua DPR, itu adalah sebuah kepercayaan yang selalu disampaikan oleh Pak Ade Komarudin. Itu adalah kepercayaan Pak Ical yang luar biasa kepada dia untuk menjadi ketua DPR. Dan ini adalah sebuah titik yang luar biasa tinggi jabatan di Republik ini. Legislatif tentunya sekarang bisa dilihat bagaimana performan dan kinerja DPR belakangan ini ketika Pak Ade memimpin.
Dan bagaimana Pak Ade, walaupun dengan turbulensi perpecahan yang ada, beliau bisa mengamankan kepentingan partai dalam kepentingan yang sangat konkret dan real dukungannya kepada pemerintah. Pak Ridwan tadi berbicara bahwa Pak Setia Novanto waktu menjadi ketua DPR mendukung APBN. Tetapi kekuatan pasukan yang real itu adalah di fraksi. Siapa ketua fraksinya? Dan publik tahu itu. Bagaimana Pak Ridwan sebagai anggota Banggar, kemudian arahan dari sama. Arahannya kan sama. Lah itu kan berarti apa? Transmisi kebijakan partai melalui fraksi itu berjalan dengan baik. Dan siapa ketua fraksinya pada saat itu? Pak Ade. Lah, mengkonsolidasikan kepentingan yang besar ini untuk Partai Golkar, Pak Ade dengan yang ada saat ini, itu beliau sudah sangat jelas akan dibawa kemana Partai Golkar. Jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa Pak Luhut bisa menyampaikan kedekatan dan dukungannya kepada Setia Novanto, silakan. Tapi itu adalah dukungan pribadi. Tidak boleh ada institusi negara digunakan untuk itu. Dan saya ingin menyampaikan itu. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Dan tidak boleh. Melihat pemerintah itu tidak bisa tunggal. Jadi ada aktor-aktor penting. Beda ceritanya kalau Presiden Jokowi menyatakan resmi. Itu kan tidak boleh. Itu tidak boleh. Tapi itu ada strategi dari orang-orang penting yang makanya dua kandidat menjadi bertarung menurut saya karena ada orang penting yang di juga Golkar masuk ini juga konsekuensi dari ada peta konstelasi di istana sebenarnya. Saya ingin mengatakan begini, Pak Ridwan Baik, mohon maaf kita jeda dulu, nanti akan lanjutkan apa yang ingin dikatakan. Kita masih punya satu segmen lagi, usai jeda berikut ini kita akan kembali saat lagi. Ya baik, kembali kita lanjutkan perbincangan. Pak Ridwan Baik, mohon maaf tadi terpotong, silakan Anda lanjutkan tadi apa yang ingin. Saya ingin meluruskan dulu ini. Pemerintah jangan terbawa-bawa di sini. Dia terpisah total ya. Walaupun perjalanan pemerintah dan partai dia sejalan. Tetapi bahwa kita meyakini campur tangan pemerintah dalam partai golongan karya hampir tidak ada. Ya. Kecuali kepentingan politiknya itu mesti ada. Yang saya ingin menyampaikan. Tapi tadi menurut Mas Hanta tersirat-tersirat sudah ada loh Pak sebenarnya. Tapi bahwa tidak boleh dikatakan pemerintah harus mengatur, harus demokratis, harus apa misalnya, harus sukses. Dia tidak punya werana di sini dia. Dia harus mengatakan, pemerintah mengatakan perjalanan golongan karya harus aman demi negara. Itu mungkin itu yang kita mau terima. Yang saya ingin mengatakan begini, kasus Pak, kalau kita sebut kasus ya, Pak JK dan Pak Luhut, mereka itu sebenarnya kader Golkar dua-dua Pak. Jadi mereka tidak pernah membawa jabatannya, tidak pernah. Wakil Presiden dia tidak pernah bawa Pak JK, kemudian Pak Luhut tidak pernah bawa sebagai Menkonya. Walaupun status mereka adalah bagian dari kabinet ini, dari pemerintahan ini. Jadi mereka layak untuk mempersoalkan partai ini untuk kebesaran ke depan. Yang kedua, layak mereka punya rasa. Bahasa mau si A, sama si B. Banyak orang mengatakan bahwa Pak JK pro Akom, itu terbuka, kelihatan. Begitu pula Pak Luhut. Pak Luhut terbuka, mengatakan Pak Novanto gitu. Pertanyaan ada bagi kami pemilik suara, bahkan sebagian mayoritas pemilik suara barangkali. Saya ingin mengatakan barangkali, saya juga tidak bisa pastikan. Orang mengatakan bahwa tidak mungkin Pak Luhut berani mengatakan itu kalau tidak didukung oleh minimal diketahui oleh presiden. Ada kan warna seperti minimal itu, diketahui gitu. ya. Apakah cukup mengetahui, Mas Hanta? Di awal Pak Ridwan Baik bilang nggak mungkin, tapi ujungnya sangat bergantung dukungan presiden juga akhirnya. Tapi saya ingin memotong itu ya. Saya tidak pernah potong Dinda saya tidak pernah potong ya. Saya ingin mengatakan begini, setiap pemimpin negara dia selalu berkepentingan terhadap partai manapun, partai manapun. Tidak terkecuali partai golongan karya sebesar ini gitu. Tapi Pak Jokowi sebagai presiden tidak punya kepentingan, tapi pribadi dia sebagai seorang presiden dia pasti memiliki kepentingan. Tapi Pak Jokowi kan tidak secara terbuka di publik, tidak pernah secara eksplisit. Betul. Saya ingin mengatakan betul. Tapi orang kan pendapat orang. Saya ingin mengatakan juga, pendapat orang mengatakan bahwa konfirmasi Pak dari Luhut Panjaitan ini adalah dapat memahami pikiran Pak Jokowi. Juru bicara presiden sudah jelas mengatakan bahwa presiden tidak berpihak kepada siapapun. Clear itu. Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung juga menyampaikan presiden pemerintah tidak berpihak kepada siapapun. Tapi pimpinan saya jangan dipotong. Saya tadi tidak memotong Bapak. Lah ini yang harus menjadi pesan kepada publik bahwa tadi Mas Hanta bicara tentang hal-hal yang sifatnya misalnya uang dan sebagainya. Tapi di Golkar ini ada idealisme. Pak Ridwan ini adalah kader Golkar sejak awal dan beliau punya idealisme. Bagaimana ke depan Golkar ini? Jangan sampai kemudian figur yang menjadi beban bagi partai, yang akan mempunyai potensi beban bagi partai, kemudian terpilih. Lah inilah yang harus dipikirkan. Karena ini titik kulminasi bagi masa depan partai Golkar. Titik kulminasi bagi Golkar ke depan.
Oke. Titik kulminasi. Baik, Mas Karena Hanta, apa? Mas Hanta, Kalau itu silakan. yang akan Baik, bergembira, dulu. yang akan bergembira adalah partai-partai lain. Oke, Mas Hanta dulu. Di Mas Hanta. antara calon Ketika 8 ini tidak satu pun yang membebani partai golongan karya. Oke, Kalau tidak ada ada yang membebani, maka kewajiban kami karena golongan karya untuk mengangkat kembali harkatnya dia. Oke, Mas Hanta, Mas Hanta. Ini kan soal golongan trik karya. masing-masing kubu ya, masing-masing calon. Kalau kebaca ketika Pak Ridwan Baik mengatakan sebenarnya Pak Jokowi itu cenderungnya ke Setnov karena lewat Pak LBP. Kemudian Pak Pandangan Misbakun orang ya, mengatakan, pandangan orang ya, pandangan orang. ingin mengarah menggiring ke sana lah paling tidak pembangunan opininya. Sementara Dan saya beliau tidak sebaliknya percaya itu tidak ada. Artinya kan sangat bergantung pada poin itu, pada dukungan pemerintah itu, dukungan dari kekuasaan itu. Sehingga untuk menyederhanakan, kalau kemudian menjadi bipolar, dua kekuatan dua poros, maka akan tergantung dua. Dua itu kekuatan daya tekan dan daya rayu ini apa? Daya tarik. Daya tarik ya. Kalau daya tekan itu sejauh mana tanda petik dan saya tidak berharap dan tidak boleh pemerintah masuk mengikuti intervensi dalam proses-proses ini. Mana yang kuat? Meskipun beliau-beliau adalah tokoh-tokoh Golkar, tapi juga tidak bisa dipisahkan orang penting yang mengendalikan kekuasaan, orang-orang kuat di pemerintahan. Yang daya tarik itu dia tergantung banyak-banyakan nanti tawarannya. Dan kalau tidak berubah, dari dulu saya mengatakan, membaca Golkar, dua kekuatan itu amat sangat menentukan. Dengan tanpa menghormati, tentu ada idealisme seperti beliau katakan tadi. Faktor kekuatan uang, nanti kalau satu nawarin berapa, yang itu berapa, dan seterusnya. Enggak, saya bahasa riset juga. Dan saya pikir Pak Ridwan Baik dan Pak Misbakun silakan membantah saya kalau tidak terjadi di munas-munas sebelumnya. Yang kedua adalah pengaruh kekuasaan. Pengaruh kekuasaan. Kita akan buktikan semuanya hadir, Mas. Ada Pak Jokowi, ada Pak JK, Pak Lut, semua datang malam ini. Hari ini apakah itu jangan-jangan menurut Presiden datang sendiri dan Presiden akan pasti dengan pidatonya. Baik. Tidak mungkin datang sendiri, diundang dia datang diundang. Kita akan tentukan nanti beliau akan menyampaikan 24 jam ke depan apapun hasilnya nanti akan semua sudah komit akan merangkul masing-masing ya. Itu bisa dijaga komitmennya ya. Ada satu pesan saya. Tos dulu dong. Pesan saya terakhir. Saya mempunyai harapan yang besar besok. 5 detik, Pak. Bagaimana kalau 8 orang ini bersatu bersama-sama dan satu orang saja yang tampil. Baik, tidak usah bersaing. Satu orang saja. Baik, habis nanti kita akan lanjutkan, masih ada lagi 2 hari ke depan. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Ridwan Baik, Mas Misbakun, Mas Hanta Yuda. Kita akan ketemu lagi besok di lokasi yang sama di Nusa Dua Bali. Saya Wahyu Wiho pamit undur diri dan mewakili teman-teman kerabat kerja yang bertugas di Prime Time News dari Nusa Dua Bali. Sampai jumpa. Selamat malam.